Baik, pertama kita buat folder dulu ya. Saya buat folder namanya PW2. Jadi folder ini sebagai tempat dan sekaligus nanti alamat dari situs yang mau dibuka gitu ya. Jadi nah PW2 di situ ya. Simpannya karena kita pakai localhost, berarti kita pakai ini ya, exam htdocs ini. Buka di exam, harus diinstal dulu exam sama htdocs-nya. Oke, seperti ini ya. Kita harus di start nih. APS-nya sama MySQL. MySQL-nya untuk database, berarti APS-nya untuk untuk kita buka link PHP HTML-nya itu ya. Oke, harus diinstal dulu. Kalau nggak diinstal, nggak bisa kita pakai untuk localhost untuk data MySQL-nya. Oke, nah kalau sudah kita start, kalau database-nya nanti ada di sini di MySQL admin, atau kita bisa ketikkan manual di php myadmin di sini. Ya oke, ini sambil komputernya agak berat ya, banyak software ya. Oke, kita back lagi, nanti buka sendiri ya. Nah oke, jadi kita buka nanti di folder yang kita install exam ya, exam pp ya, exam pp, kemudian kita buat folder biasa pw2. Jadi ini masih kosong. Oke, masih kosong. Nah sebenarnya untuk membuat website kita bisa menggunakan Notepad, bisa juga kita menggunakan Visual Studio. Saya pakai yang Visual Studio aja, Visual Studio Code ya. Nah, Visual Studio Code ini sudah saya linkkan ya. Sebenarnya untuk linkkannya tinggal klik file, kemudian open folder ya. Ya, klik open folder. Oke, tinggal pilih ya. Saya pilih yang ini. Select folder, jadi lokasi tempat kita untuk membuat file isi di dalamnya. Select folder, kemudian muncul di sini ppw2. Saya kasih nama ppw2 aja sih. Oke, seperti itu dia. Nah, selanjutnya, nah ini tadi sudah kebuka ya. Jadi kalau kita klik localhost php myadmin, kita tuliskan atau kita klik di exam di sini yang admin, itu nanti di sini tempat kita membuat database MySQL ya. Jadi kalau di ini ya, kita membuat website di cPanel ya, website di cPanel, atau kita mau hostingkan di domain. Nah itu nanti ada PHP myadmin, ada juga kayak gitu, database-nya kita persiapkan. Oke, nah database-nya nanti dulu ya. Kita untuk yang pertama kita harus tahu dulu tentang namanya HTML dulu ya. Oke, kita masuk ke sini lagi. Nah, kemudian di sini di Visual Studio Code, kalau kita mau menambahkan plus new file, ini ada tulisan new file. Kemudian kalau kita buat folder baru, itu ada di new folder ya, new folder. Kita buat baru, umpamanya di sini ya, new file ya, new file. Umpamanya saya tuliskan ya, kita buat HTML dulu ya. Berarti kita klik new file, kemudian pertama apa ya, untuk latihan pertama kita coba ini ya, kita tulis ini aja, pertemuan 1 ya, titik HTML ya, kita klik enter. Nah, langsung muncul di sini port 1 titik HTML. Nah, bagaimana kita isi ya, secara umum kita isinya itu HTML, itu kita harus pakai HTML seperti ini ya, HTML kurung siku enter. Nah, isi HTML. Kalau ingin cepatnya, susunan dari HTML ini saya hapus, pakai tanda seru ya. Ini adalah layanan dari Visual Studio Code. Tanda seru, mana tanda seru?
Ya, kita pakai tanda seru seperti ini, kita klik enter, langsung otomatis terbentuk HTML, head, body, HTML. Nah, jadi ini langsung otomatis ya. Jadi kita nggak perlu ketik lagi head, body. Kita desainnya di sini, di body. Kemudian ini untuk title, di head itu di title ya, itu dia. Oke, total umpamanya title-nya dulu ya. Ini tulisannya dokumen. Kita bisa ganti, umpamanya tulisannya adalah website toko buku ya, website toko buku. Jadi kita klik save, atau kalau di Visual Studio Code ini ada auto save ya. Kalau saya checklist auto save, dia langsung otomatis tersimpan, nggak perlu kita save terus gitu dia. Nah, bagaimana kita bukanya tinggal kita masuk di sini ya, di folder. Oke, folder ini kita masuk localhost. Oke, localhost, nama foldernya tadi pw2. Oke ya, pw2, kemudian ya pertemuan 1 HTML ya, part 1 HTML. Oke, kita buka di sini ya, pertemuan 1.html ya, kita klik enter. Oke, nah tadi yang ini tadi ya, yang kita ganti kan cuma ini ya, website title toko buku. Berarti dia kebukanya di sini, website toko buku nih, muncul di title di paling atas ya, title yang paling atas. Oke, kadang kan kalau nggak diganti kan dia tulisannya tetap dokumen aja tadi defaultnya ya kan. Jadi kita tulis di website toko buku, halamannya masih kosong karena isi bodinya juga kosong, itu dia, isi bodinya kosong. Nah, kalau kita mau isi bodinya, isi HTML, biasanya HTML kalau title pertama ya, pokoknya biasanya kalau yang besar itu header 1. Header ada macam-macam, header 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Semakin H1 berarti semakin besar, H6 semakin kecil. Contohnya saya pakai yang H6. Oke, ini H6. Kemudian saya tuliskan toko buku pintar. Nah, oke. Nah, kemudian saya cek lagi di sini, kita refresh. Ada muncul tulisan toko buku pintar. Nah, toko pintar itu kalau pakai header biasa itu H6. Nah, kalau kita perbesar lagi, paling besar itu H1. Oke, ini kita ganti H1. Oke, jadi juga paling besar juga. Refresh toko buku pintar. Oke, kayak gitu deh. H1, H2, H3, H4, H5, H6. Nah, kemudian ini kadang kita pakai ini, umpamanya di bawahnya H3 ya. Oke, H3. Kemudian ini kalau kita enter langsung otomatis garis miringnya. Nah, H3 umpamanya saya tuliskan Jalan Slamet Riyadi nomor 54 ya, pokoknya saya tulis Batam Kepri ya. Oke. Nah, kayak gini ya. Nah, kemudian ini kita refresh ya, muncul dia di sini bawahnya. Jadi beda dia antara H1 sama H3 ya, beda satu sama H3. Nah, kemudian kalau kita pakai garis secara umum,
kita belum main pakai table ya, pakai HR aja. Ini HR, terusku ya. Nah, kita klik refresh, ada garis ya. Oke, kita garis. Oke, umpamanya lagi ya, HR. Terus kita buat ini nav ya, nav manual ya. Umpamanya nav manual. Di sini ada home ya, kemudian belum buatkan link ini ya, home, kemudian barang, kategori, ini aja ya, buku ya, kategori, kemudian kita buat lagi pesan gitu ya. Udah. Nah, ini kita refresh ya, ada muncul di sini gitu deh. Terus kalau mau seandainya kita tambah lagi ini AR biar ada nampak ada perbedaan antara arisnya. Oke, AR, kemudian kita cek lagi di sini. Nah, ada AR gitu kalau kita mau HTML sederhana ya. Oke, kemudian umpamanya sekarang kita masuk di dalamnya. Oke, kita masuk di dalamnya. Umpamanya kita ada logo toko mungkin ya. Ada logo toko. Kalau logo toko itu pakai Emacs ya. Ya, ada Emacs gambar tertentu. Kita manggilnya pakai Emacs. Tapi saya Emacs-nya belum menyiapkan ya. Oke lah, kita Emacs itu kita pakai kode EMG ya, EMG, kemudian SRC. Oke, SRC berarti alamatnya, kita harus punya alamatnya dulu gitu ya. Kemudian nanti kita kasih nama logo, kemudian panjangnya berapa. Kalau panjang pakai width. Oke, pakai width umpamanya 100, kemudian height, tingginya ya, tingginya umpamanya 50. Oke, dah, ini untuk Emacs ya. Nah, Emacs gambar, saya coba cari gambarnya dulu ya. Baik, saya nyiapkan gambar, kemudian saya masuk di folder yang tadi ya. Kemudian saya ada gambar, kemudian saya pastekan gambar ya, bisa buat folder ya. Kemudian isinya berbagai macam gambar yang bisa kita siapkan. Kemudian ini contoh saya ada dua ya, Emacs sama ini ada menu ya. Ini macam-macam gambar ya, saya coba download, kemudian isikan, masukkan gitu ya. Jadi di folder yang kita buat tadi, masukkan di foldernya itu. Nah, terus kita back lagi di sini. Nah, kalau kita tadi buat folder ya, otomatis nanti ada muncul di sini foldernya ya. Ini ada folder gambar, kemudian ini ada Emacs gitu ya. Gambarnya ada dua saya buatnya, folder gambar sama EMG. Nah, contoh saya akan manggil yang ada di folder gambar, kemudian saya pilih satu lah. Ini asal coba-coba aja, Ctrl S atau otomatis sih. Nah, kemudian saya buka di sini, kita refresh. Nah, dia muncul di sini ya, kecil ya. Oke, dia kecil. Oke, logo ya. Ini logo nih, kecil karena dia ukurannya nggak pas ya. Ini bisa kita atur-atur di sini ya. Ya, bisa kita atur-atur di sini. Jadi kalau umpamanya
gambarnya kita perbesar ya kita pakai 100 atau kita naikkan ya 200, ini 200, kemudian ini kita refresh, nah dia muncul di sini gitu ya. Terus kalau seandainya gambarnya nggak baik di situ bisa kita pindah ya. Pindah langsung satu baris ya. Ctrl X, saya pindah di bawah umpamanya di sini. Pas tekan ya, nanti kalau kita refresh kemudian pindah ke sini. Gitu dia. Nah, itu cara panggil gambar ya. Jadi pakai image. Kalau tulisan ya biasa aja sih kalau tulisan ya. Oke, kalau tulisan pokoknya di situ toko buku pintar menyediakan berbagai buku dengan menyediakan berbagai buku bacaan tersedia lebih dari 5.000 buku sebagai pilihan. Oke, itu. Nah, saya coba tuliskan sedikit aja ya. Oke, sedikit aja. Nantinya dia akan muncul di sini. Nah, oke, kayak gitu deh. Nah, umpamanya ini hanya sekedar aja, atau kalau kita tambah-tambah kata-katanya. Pesan di website ya, website ini ya, titik. Oke, kayak gitu deh. Tapi kalau kita buat ini tulisan itu bisa kita gunakan sintaks P ya, paragraf. Sintaks P. Sintaks paragraf. Saya taruh di bawahnya di sini. Nah, P. Jadi kalau P, nah kita nanti dia masuk bentuk paragraf. Oke, baik. Kemudian kalau pindah ini ya, BR ada juga. Ini BR pindah baris. Oke, sebenarnya kita bisa atur nanti di CSS atau di kita buat tabel bisa. Oke, terus kemudian di HTML itu ada bentuk juga seperti bold, italic, itu ada juga. Jadi kalau bold itu seperti ini bold ya. Ya. Ini bold. Jadi tebal ya. Bold tebal. Ini toko buku nih, hilangkan ya. Tadi udah pindah baris ya. Jadi di sini nggak hilang. Nah, toko buku kita menyediakan gitu. Kalau seandainya kita mau rubah lagi ke apa lagi? Umpamanya center, ini bisa juga kita centerkan. Umpamanya di sini kan miring ya, kita centerkan di tengah. Tinggal tulis center ya.
center. Nah, center. Dari tengah, center. Ya, pakai kata center. Oke, terus kemudian ada beberapa kalau kita membuat pilihan, ya, buat pilihan umpamanya kita masuk di ini ya, di dalamnya sini paragraf pilihannya umpamanya beberapa kategori buku titik 2. Nah, untuk pilihan itu ada OL, ada UL. Ya, ada OL sama UL. Jadi ada OL kayak gini dia, OL. Jadi ada OL. Kemudian di OL ada type-nya juga. Oke, ada type. Kemudian tab-nya jenisnya bebas. Ada 1 A, ini nomor urut maksudnya ya. Kalau standar ini 1 bawahnya. Oke. Tutup, enter. Nah, kemudian untuk isiannya, ya, isiannya itu menggunakan LI. Contoh kita mau isi berapa ya? Saya mau isi 3, berarti langsung aja kita kali 3. Ya, LI kali 3. Dia langsung otomatis buatkan urutan 3. Ya, urutan 3 yang bisa kita isi. Ya, toko buku ya. Ini umpamanya pertama novel. Kemudian yang kedua umpamanya buku komputer ya. Terus nomor 3-nya novel, komputer, kemudian buku apa lagi? Buku majalah. Majalah. Oke, udah. Kita coba OL dulu, kemudian kita cek. Nah, dia akan muncul di sini pilihannya 1 2 3. 1 2 3 itu adalah li yang di sini. Kemudian OL-nya itu adalah tipe jenisnya. Ini 1 2 3. Kalau kita ganti tipenya, dia akan menyediakan macam-macam selain 1 ya. Bisa kita pakai A juga bisa. Ya, kalau kita pakai A ya, kita refresh nih, ganti ABC. Ganti ABC. Kemudian kalau A besar ya nanti ikut A besar ya. Atau pakai Romawi bisa juga I. Romawi pakai I kecil. Nah, di sini nanti ikut Romawi ya, I kecil. Tapi nggak menarik ya, kayak resmi kalau Romawi. Kita pakai angka 1 ya. Nah, terus selain dari OL, kemudian ada juga UL. Oke, ada juga UL. Jadi untuk UL ini, kalau OL itu ordered list, kalau UL itu unordered list. Nah, untuk yang model jenis UL, toko buku pintar, jadi silakan pesan di sini beberapa kategori buku. Oke, terus kita isi apa lagi ya? Pilihannya umpamanya berdasarkan penerbit. Oke, berdasarkan penerbit. Ada penerbit. Oke, berdasarkan penerbit seperti ini ya. Nah, ini bisa juga
kita tuliskan UL ya. Nah, type. Nah, jenis type ini ada macam-macam juga. Contohnya ada jenis circle. Oke, ini ada circle. Oke, circle. Untuk isiannya sama, kita pakai LI. Nah, kemudian LI isi berapa? Kita kali 3 ya penerbitnya. Jadi kita tinggal langsung isi, umpamanya Andi offset, kemudian ada penerbit Erlangga, ada penerbit Yudhistira dan lain-lain sebagainya. Kalau tambah lagi tinggal tulis LI, DLL. Nah, oke, kita cek di sini. Klik refresh. Nah, berdasarkan penerbit Andi offset Erlangga Yudhistira ini pakai UL, unordered list, yaitu yang 00. Selain dari dari UL, bisa juga selain circle itu ada macam-macam. Ya, umpamanya ada square, ya kotak-kotak ya. Square ini kotak-kotak. Ya, ini jadi bentuknya kotak-kotak. Kemudian ada disk, ya model disk seperti ini ya. Disk bulat tapi hitam ya. Ya, bulat hitam. Kalau cycle tadi enggak, gitu ya. Jadi beda-beda di situ ya. Nah, oke, baik. Jadi seperti itu minimal kita tahu tentang HTML ya. Nah, kemudian yang belum apa lagi ya? Oke, baik, kita coba isi lagi umpamanya ya. Nah, di luarnya ya. Kemudian kita isi font. Ya, font. Kalau kita menentukan font itu bisa juga font. Oke, nah, font seperti ini ya. Font, kemudian size. Oke, size-nya 8. Kemudian face-nya face Arial. Kemudian colornya red, merah, atau pakai angka boleh juga ya, pakai angka seperti 785. Ini asalnya, sebenarnya ada aturannya pakai font. Nah, font butuh pintar sudah berdiri sejak tahun 2000. Nah, ini buat cek aja sih ya. Oke, besar tulisannya ya, 8 besar ya. Kalau mau dikecilkan di sini 6. Nah, oke. 6. Oke. Terus kemudian kalau kita ingin memberi atau kita gambar bergerak ya. Gambar bergerak itu biasa menggunakan marquee ya. Ya, mungkin kalau yang
belum pernah ya atau lupa ini gambar bergerak, itu biasanya pakai marquee. Terus cek marquee seperti ini ya. Ini saya pernah buat game website ya. Jadi website dia pakai marquee seperti ini. Kemudian kalau dia apa namanya, kalau dia bisa diatur kecepatan. Nah, kemudian kalau dia bisa dapat, dia kemudian dapat perintah apa gitu dia marquee. Oke. Direction left. Oke, di tengahnya di sini kita tulis. Ya, kita klik refresh. Nah, dia akan muncul di sini sebagai tambahan. Kalau mau dikasih di sini garis, kalau garis HR ya. Nah, oke, kurang lebih sedikit pengertian tentang HTML ya. Sebenarnya masih ada beberapa coding ya. Mungkin kita jelaskan lagi mungkin di waktu berikutnya ya. Oke, alternate itu dia mantul-mantul. Ya, mantul-mantul ya. Kalau jenis alternate itu belum kita atur ininya ya, warnanya dan apa sebagainya itu. Oke.